kekuatan daripada ilmu dan dakwah ini Allah misalkan seperti air hujan. Air hujan itu ma'asyiral muslimin sifatnya dingin, suci dan bersih. Maka jika ingin bersih hati kita dari noda-noda kemaksiatan, dari noda-noda kemungkaran, bid'ah dan khurafat, maka tidak boleh terpisahkan dengan dua hal: berilmu dan berdakwah. Orang yang berilmu saja tanpa berdakwah biasanya lebih mudah terjangkit penyakit-penyakit ujub, sombong dan seterusnya. Tapi dengan medan dakwah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, saling kita akan mengetahui bagaimana kondisi umat yang sebenarnya. Maka hati kita akan semakin lembut, semakin hilm, semakin kita dengan hilm ketika menyampaikan ilmu dan dakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena ilmu dan dakwah dua hal yang berbeda. Walaupun intinya sama, sumbernya sama dari Allah seperti air hujan, tapi secara praktek, secara makna berbeda. Orang yang mengajarkan ilmu atau ta'lim itu adalah orang yang memang punya semangat. Orang datang ke kita, orang yang sudah punya semangat. Orang yang hadir dalam kajian dan ta'lim, orang yang punya semangat, tahu kepentingan ilmu dan tahu dirinya tidak mengerti. Tapi dakwah menyentuh manusia-manusia yang belum ada rasa itu. Maka seperti air hujan yang turun dari atas. Maka dakwah dan ilmu itu ma'asyiral muslimin hendaknya menerpa manusia. Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungan dan kesempurnaan sifatnya, zahir dan batinnya, tapi beliau mau turun, tinggalkan rumahnya, menjelajah kota Makkah, menjelajahi kampung-kampung, mendatangi jemaah haji yang datang dari penjuru negara Arab saat itu, mendatangi manusia. Karena itulah sifat daripada air. Seluruh muka bumi, makhluk hidup apapun bentuknya memerlukan air, tapi bukan kita yang datang ke langit, tapi langit yang turunkan air hujan ke bawah. Itulah sifat ahlul ilm dan ulama serta dai, pembawa misi dakwah al-haq. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kita turun ke masyarakat muslimin, kita semakin bersyukur kepada Allah, di mana kita dikenalkan oleh Allah agama, dikenalkan sunnah oleh Allah, dan hati kita akan menjadi lembut. Hati kita akan menjadi lembut, tidak sombong lagi, dan kita akan mudah berkasih sayang dengan mereka. Orang yang dalam berdakwahnya keras, dalam mengajarnya keras, mudah mengklaim orang, mudah menyakiti hati orang, mudah menjelekkan orang lain, biasanya orang yang tidak pernah turun terjun ke lapangan, yang tidak pernah langsung terjun ke medan dakwah, sehingga kita tahu bagaimana kondisi mereka. Nabi Muhammad kenapa jadi manusia yang paling sayang dengan umatnya, yang paling cinta kepada umatnya? Karena beliau terjun ke medan dakwah, langsung mendatangi manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga kadang-kadang kita dalam berdakwah dan mengajar memposisikan orang itu seperti kita, itu nggak bisa. Dengan turun ke bawah, seperti air hujan turun ke bumi, kita akan tahu kondisi manusia sesungguhnya.